Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ba'd. Qala ta'ala, in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffir ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Para jemaah sekalian, kita masih mengkaji kitab Thariqus Shalihin ila Rabbil Alamin, jalannya orang-orang soleh menuju keridhaan Tuhan semesta alam. Bab-bab yang akan kita kaji itu hampir semuanya, berpuluh-puluh bab setelahnya ini bab terkait sedekah, infak, zakat dan seterusnya. Fadlu sadaqatus sirri, keutamaan sedekah secara sembunyi-sembunyi. Yang pertama, sadaqatus sirri laha ajrun azimun wa thawabun jazilun indallahi ta'ala. Sedekah sembunyi-sembunyi itu memiliki pahala yang besar dan keutamaan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan surat Al-Baqarah 271, Allah berfirman, in tubdus sadaqati fa ni'mahi, jika kalian terang-terangan di dalam bersedekah iku ya api, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum, akan tetapi jika kalian sembunyi-sembunyi di dalam memberikan kepada fakir itu lebih baik lagi. Wa yukaffir ankum min sayyi'atikum, dan Allah akan senantiasa mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah terhadap segala sesuatu yang kalian lakukan maha teliti. Nomor 2, shadaqatus sirri taqikal harra yaumal qiyamah, sedekah sembunyi-sembunyi itu bakal menjadi tameng Anda dari panasnya hari kiamat. Nomor 3, shadaqatus sirri min asbabi ridallaha anka, sedekah sembunyi-sembunyi itu menyebabkan keridhaan Allah kepada Anda. Nomor 4, shadaqatus sirri sababun min asbabi hubbillahi laka, sedekah sembunyi-sembunyi itu di antara sebab Allah mencintai Anda. Kemudian bab berikutnya, fadlus shadaqati ala zawj wal aqarib, keutamaan bersedekah kepada pasangan hidup dan sanak kerabat. Pasangan hidup dan sanak kerabat. Allah berfirman, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Surat Al-Baqarah 273. Dan apapun yang kalian belanjakan di sektor kebaikan-kebaikan, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah maha tahu. Kemudian Allah berfirman, fa'atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil, berikanlah kepada sanak kerabat itu haknya, juga orang miskin dan orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajhallah, yang demikian itu teramat baik bagi orang yang menginginkan keridhaan Allah. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang yang beruntung. Sekarang keutamaannya apa saja? 1, as-shadaqatu 'alal qarib al-muhtaj fi ajrain, bersedekah kepada sanak kerabat yang membutuhkan itu mendapatkan pahala 2 kali lipat. Nomor 2, ahlul bait syuraka'un fi ajri shadaqah, anggota keluarga itu berserikat di dalam pahala sedekah. Di sini dikatakan begini, dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza anfaqat almar'atu min ta'ami baitiha, apabila seorang wanita bersedekah dengan sebagian makanan di rumahnya, ghaira mufsidatin, yang sedekahnya itu tidak sampai merusak atau bikin bencana di dalam rumah tangga dia, falaha ajruha walizauji bimaktasaba, dan bagi dia itu ada pahala dan bagi suaminya juga ada pahala. Walil khazin mithlu dzalik, dan bagi bendahara
yang mendistribusikan harta yang dia kelola sesuai dengan haknya juga mendapatkan pahala sedekah. Yang berikutnya, fadlu al-qardul hasan, keutamaan memberikan hutang. Keutamaan memberikan hutang. Nomor 1, al-qardul hasan, ka'idqi raqabatin, itu pahalanya seperti membebaskan budak. Seperti membebaskan budak. Nomor 2, al-qardul hasan ka shadaqati bimithlil qardi kulla yaum. Orang yang memberikan hutang mendapatkan pahala sedekah sejumlah nilai yang dia hutangkan. Keutamaan yang berikutnya, fadlu man yassara ala mu'sirin au anzarahu au wada'a anhu. Keutamaan orang yang memberikan tempo mundur kepada orang yang memiliki piutang kepadanya, atau dia membebaskan sebagian. Surat Al-Baqarah 280 sudah kita kaji kemarin beberapa. Man sabara alal madyun adallahu Allahu yaumal qiyamah. Siapa yang bersabar terhadap orang yang memiliki hutang kepadanya, Allah akan menaunginya pada hari kiamat. Ingat, ini dalil untuk orang yang menghutangi. Nomor 2, man naffasa an mu'sirin najallahu min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang memberikan kelonggaran kepada orang yang terlilit utang, maka Allah menyelamatkan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Hadisnya terkenal itu. Nomor 3, man tajawaza anil mu'siri, siapa yang membebaskan sebagian hutang, sebagian piutang, tajawazallahu anhu, maka Allah pun akan mengampuni dia. Di sini hadisnya saya perlu bacakan. Di dalam hadis Sahih Bukhari Muslim an Hudzaifah, dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talaqqat al malaikatu ruha rajulin mimman kana qablakum qalu a'amilta minal khairi syai'an. Para malaikat itu talaqat itu saling melontarkan, iki diapakno enake ruwe wong iki, orang sebelum kalian. Maka satu di antara malaikat itu ngomong, a'amilta minal khair, kamu melakukan kebaikan apa? Qala kuntu amuru fityani ayandura wa yatajawazu anil musir. Aku senantiasa memerintahkan kepada karyawan-karyawanku agar memberikan tangguh kepada atau membebaskan orang yang di dalam kesulitan. Qala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, tajawazu anhu, malaikat, tajawazu anhu, bebaskanlah dia. Kemudian as-samahatu fil bai' wasyira' wa qada'ud duyun sababu lirahmatillahi laka. Toleransi atau memberikan kemudahan di dalam jual beli dan menagih hutang adalah sebab datangnya rahmat Allah Ta'ala. Ini hadis terkenal ini, riwayat Jabir bin Abdullah, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a samhan idza ishtara wa samhan idza iqtada. Rahmat Allah melimpah kepada seseorang yang mudah di dalam menjual, mudah di dalam membeli, dan mudah pula di dalam menagih. Yang berikutnya, fadlul infaq fi wujuhil khair, keutamaan membelanjakan harta di sektor kebaikan. Yang pertama, al-infaqu fi sabilillah min sifatil muttaqin, membelanjakan harta atau berinfak di jalan Allah adalah sifat-sifat orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah 1-5 terkenal. Nomor 2, Allahu yukhallifu 'alal munfiq fi sabilihi wa yu'awwidhahu. Allah bakal mengganti orang yang berinfak di jalannya dan yu'awwidhahu, sama menggantinya. Ini surat Saba ayat 39. Surat Saba ayat 39. Nomor berikutnya,
Nomor 3, al-infaqu 'alal ahli wal aqarib biniyati taqarrub ilallahi ta'ala shadaqah. Memberikan pembelanjaan kepada keluarga dan sanak kerabat dengan niat bertaqarrub kepada Allah dinilai sedekah. Nomor 4, al-bukhlu wal infaqu sababul khusran wasyaqa. Pelit di dalam berinfak atau pelit di dalam memberikan pembelanjaan atau nafkah, maka itu merupakan sebab kerugian dan kecelakaan. Nomor 5, la tansa hadhihi shadaqat. Jangan melupakan jenis-jenis sedekah model ini. Bacaan-bacaan kalimat thayyibah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, bacaan tahlil, amar ma'ruf nahi mungkar dan seterusnya, itu adalah sedekah-sedekah. Termasuk, mohon maaf, di sini dikatakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Di dalam hubungan suami istri kalian itu ada nilai sedekah. Para sahabat takjub, maka Rasulullah menjelaskan, bagaimana kalau seandainya hasrat biologis kalian itu disalurkan kepada yang haram, bukankah itu ada dosa? Maka demikian pula apabila disalurkan di saluran yang halal dinilai sebagai sedekah. Yang berikutnya nomor 6, as-shadaqatu wa ta'at sababus sa'adah fid dunya wal akhirah. Sedekah dan beragam ketaatan menjadi sebab kebahagiaan dunia dan akhirat. Nomor 7, as-shadaqatu tudfi'u ghadabur rabb. Bersedekah itu memadamkan kemurkaan Tuhan. Nomor 8, as-shadaqatu sababun fi nuzulil barakah. Sedekah itu merupakan sebab turunnya keberkahan-keberkahan. Terakhir 9, al-bukhlu sababu qad'il barakah. Sifat pelit merupakan sebab terputusnya keberkahan. Sifat pelit itu merupakan sebab terputusnya keberkahan. Fadlu shadaqatul fitri. Keutamaan, ini maksudnya sedekah fitri itu adalah zakat fitrah itu. Zakat fitrah. 1, zakatul fitri tathhirun lisa'im mimma irtakabahu mimma la yaliqu bihi kasa'im. Zakat fitrah itu penyuci bagi orang yang berpuasa dari hal-hal yang tidak layak bagi orang yang berpuasa. Di sini dikatakan dari sahabat Abdullah bin Abbas, riwayat Sunan Abu Dawud, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Rasulullah memfardukan ditunaikannya zakat fitrah tuhratan lisa'im minal lagwi warrafath, untuk mensucikan orang-orang puasa apabila mereka itu kedeluduk al-lagwa, berbuat sia-sia, warrafath, berkata jorok, wa tu'matan lil masakin, sekaligus pada saat yang sama juga memberi makan kepada orang miskin. Man addaha qabla shalah, siapa yang menunaikan zakat fitrah itu sebelum sholat id, fahiya zakatun makbulah, maka itu sebagai zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da shalah, siapa yang menunaikan zakat fitrah setelah sholat id, fahiya shadaqatun min shadaqat, maka itu adalah sedekah di antara sedekah-sedekah yang biasa, hendaknya diperhatikan. Yang berikutnya, fadlu adaiz zakah, keutamaan menunaikan zakat. Para jamaah sekalian, kadangkala penjelasan zakat itu di beberapa segmen masyarakat itu tidak tuntas. Dipikir di dalam Islam itu zakat zakat fitrah tok, padahal ada zakat mal, zakat harta, ada zakat tijarah, zakat perniagaan, ada zakat zuru', zakat pertanian, ada zakat binatang ternak dan sebagainya. Bahkan yang belakangan ini zakat profesi, itu ijtihad para ulama. Apa keutamaan menunaikan zakat? Az-zakatu ajruha indallahi azimun. Man hafadha 'ala shalah waz zakah aminal khauf fil akhirah. Yang menunaikan sholat dan zakat akan terjaga dari rasa takut di akhirat. Itu 1. Nomor 2,
Az-zakatu ajruha indallahi azimun. Zakat itu pahalanya di sisi Allah itu begitu besar. Surat An-Nisa 162. Az-zakatu wa shadaqat tadhirul mal wa tuzakkin nafas. Zakat dan sedekah itu mensucikan harta dan mensucikan jiwa. Mensucikan harta dari hal-hal yang membuat malapetaka, kalau mensucikan jiwa dari kekikiran dan kecintaan berlebihan kepada harta. Nomor 4, rahmatullahi tahillu bil muttaqina wal muaddina zakah. Rahmat Allah bagi orang-orang yang bertakwa dan menunaikan zakat. Surat Al-A'raf ayat 156. Baru tahu. Nomor 5, ada'uz zakah tariqul falah. Menunaikan zakat itu merupakan jalan kebahagiaan. Dalilnya surat Al-Mu'minun 1-11. Nomor 6, at-tauhidu was-salatu waz-zakatu tariqul jannah. Mentauhidkan Allah, salat, zakat adalah jalan menuju surga. Yang berikutnya, fadlu it'amut ta'am. Keutamaan memberi makanan. Memberi makanan. Nomor 1, it'amut ta'am yurithukan nadrah wassurur. Senang berbagi makanan itu mewariskan nadrah itu keceriaan wajah, wasurur dan kebahagiaan. Silakan tengok surat Al-Insan ayat yang ke-8 sampai 11, surat nomor 76. Ayat 8 sampai 11. Nomor 2, it'amut ta'am min afdalil a'mal. Senang berbagi makanan itu merupakan seutama-utamanya amal. Panjenengan tahu suasana di kampung riyo kupat, ater-ateran lepet, ater-ateran jangan pedes, semuanya berlomba-lomba. Alangkah baiknya kalau digilir, kan begitu Pak. Lek buareng sedina yang podo lah melimpah, kupate kan sing mangan. Yang berikutnya, it'amut ta'am min khisali ahlil jannah. Senang berbagi makanan itu merupakan karakter penghuni surga. Rasulullah itu ada cerita di sini. Rasulullah itu suka memutabaai para sahabat. Napa nggih memutabaai? Jadi mari subuh ngoten Rasulullah tanglet. Ini saya ceritakan ya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum al-yauma sha'iman." Siapa yang pagi ini di antara kalian berpuasa? Abu Bakar jawab, "Ana." Kula ya Rasulullah. "Faman tabi'a minkumul janazah." Siapa yang pagi ini di antara kalian yang mengiringi jenazah? Saya ya Rasulullah. Abu Bakar jawab meneh. "Faman at'ama minkumul yauma miskinan." Siapa yang hari ini yang memberi makan orang miskin di antara kalian? Saya ya Rasulullah. "Faman 'ada minkumul yauma maridan." Siapa yang hari ini di antara kalian menjenguk orang sakit? Abu Bakar jawab lagi, "Saya ya Rasulullah." Maka Nabi bilang, "Majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah." Tidaklah semua karakter itu tadi berhimpun pada diri seseorang kecuali dia pasti masuk surga. Itu hadis sahih riwayat Muslim. Abu Bakar. Yang berikutnya, fadlu. Sekarang ini zikir. Fadlu zikrullahi ta'ala.
keutamaan zikir. Satu, zikrullahi sababun min asbabi zikrillahi laka fil mala'il a'la. Berzikir kepada Allah adalah sebab Allah mengingat atau menyebut-nyebut Anda di khalayak yang tinggi. Maksudnya di barisan, di hadapan malaikat maksudnya. Nomor 2, zikrullah min asbabi salatullah alaika wa salatul malaikah aydan. Berzikir kepada Allah itu sebab Allah mencurahkan rahmat dan malaikat mendoakan ampunan kepada Anda. Nomor 3, zikrullahi sababun min asbabi maghfiratallah laka. Berzikir kepada Allah itu sebab ampunan Allah kepadamu. Surat Al-Ahzab 35. Nomor 4, idza dzakartallaha fi mala'in, apabila Anda mengingat Allah di tengah khalayak, di keramaian. Dzakartallaha fi mala'in khairum min, maka Allah akan mengingatmu di keramaian yang lebih bagus daripada itu. Ya, di hadapan malaikat maksudnya. Zikrullah min asbabi i'anatullah laka. Berzikir kepada Allah itu merupakan di antara sebab datangnya pertolongan Allah kepada Anda. Nomor 6, aktsir min zikrillahi iqtida'a bihabibika sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah mengingat Allah sebagai wujud keteladanan kepada kekasih Anda, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidatina Aisyah, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanih. Adalah Nabi Muhammad itu senantiasa berzikir dalam semua keadaan. Buka lawang zikir, gawe sandal zikir, gawe kelambi zikir, nyopot kelambi zikir, kate mlebu jeding zikir, metu kamar mandi zikir, mengambil sesuatu zikir, meletakkan sesuatu zikir. Wis pokoke Nabi zikir tok. Naik kendaraan zikir, sampai rumah zikir, masuk rumah zikir, keluar rumah zikir, zikir. Itu zikir namanya muqayyad, zikir yang terikat oleh momen-momen tertentu. Adapun zikir yang ghairu muqayyad, bebas. Yang berikutnya, zikrullahi khairun min infaqidz dzahab wal fiddah. Berzikir kepada Allah itu lebih baik daripada berinfak emas dan perak. Hadis ini sahih riwayat Imam Tirmidzi, dan hadis ini merupakan kebanggaannya orang-orang yang melakukan praktek tasawuf. Saya bacakan saja. Wa Nabi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi khairi a'malikum. Mau enggak aku beritakan kepada kalian di antara amal terbaik kalian, wa azkaha inda malikikum, yang paling suci di sisi penguasa kalian, maksudnya di sisi Allah. Wa arfa'iha fi darajatikum, lebih berpotensi meningkatkan derajat kalian. Wa khairil lakum, dan lebih baik bagi kalian min i'ta'idz dzahabi wal waraq, daripada bersedekah emas dan perak. Wa khairil lakum, dan lebih baik bagi kalian min antal qaw aduwakum, daripada kalian berjumpa dengan musuh kalian di medan perang. Fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, kemudian kalian saling menebas leher kalian di medan perang. Qalu wa madza qalu wa dzalika ma huwa, niku napa ya Rasulullah amal niku? Qala zikrullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, adalah berzikir kepada Allah. Beberapa ustadz di Indonesia ini yang punya majelis zikir itu kerap kali menukil hadis ini.
Yang berikutnya 8. Dzikrullahi sababun min asbabi nuzulis sakinah wa ihatatil malaikah laka. Berzikir kepada Allah sebab turunnya ketenangan dan majelis Anda diliputi oleh malaikat. Nomor 9. Du'aun yujma'u khairi ad-dunya wal akhirah. Doa yang menghimpun kebaikan dunia dan akhirat. Kok diletakkan di sini? Ya, karena doa itu juga bagian daripada zikir. Nomor 10. Zikrullahi yurattibul lisan. Berzikir kepada Allah itu yurattibu itu artinya basah. Rutab, kurma basah. Yurattibu itu maksudnya zikrullah yurattibul lisan. Berzikir kepada Allah itu menyibukkan lisan, karena kondisi yang hampir tidak pernah pada mulut seseorang itu adalah kering tanpa ada sesuatu yang basah. Jadi kelenjar ludah ini kan secara periodik mengeluarkan ludah supaya membasahi mulut, lek kering kayak iso ngomong kita. Kemudian zikrullahi hayatul qulub. Berzikir kepada Allah itu merupakan kehidupan hati. Az-zakiru daim yaj'aluka tasbiqu ghairaka ilallah. Senantiasa berzikir menyebabkan Anda unggul daripada orang lain di hadapan Allah. Yang berikutnya, berzikir merupakan benteng dari was-was setan. Was-was yang ditimbakan setan. Para jamaah sekalian, bab berikutnya ini adalah keutamaan doa ketika rukuk dan bangun dari rukuk, kan sudah sering. Keutamaan zikir sesudah sholat, nah penting ini. Kemudian keutamaan zikir sesudah sholat subuh dan maghrib. Kemudian keutamaan zikir sesudah sholat subuh sampai matahari terbit. Saya bacakan judulnya saja. Fadlul azkar ba'da sholati subuh. Keutamaan berzikir sesudah sholat subuh. Kemudian keutamaan berkumpul untuk berzikir. Fadlu hilaqadz zikri wal ijtima' alaih. Berhimpun kumpul untuk berzikir. Yang berikutnya, fadlu ma yaqulu indal qiyami minal majlis. Keutamaan doa kafaratul majlis. Keutamaan doa kafaratul majlis. Sebelum saya lanjutkan, ada sesuatu? Monggo Pak Agung. Sambun. Yang pertama, sedekah itu gambaran umum dari kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Nah, itu lafadz sedekah. Kemudian sedekah itu dibagi. Ada sedekah wajib, itu disebut zakat. Ada sedekah harta, itu disebut infak. Ada sedekah yang sifatnya umum, itu biasanya dikasih nama sedekah, dikasih dalam kurung sedekah tatawwu. Maka orang senyum itu disebut sebagai ketemu karo dulur muslim guyu sedekah. Anda noto sandal sing pating selengkrah tak totoe cek rapi, itu sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Satu. Ada sedekah yang sifatnya wajib, namanya zakat. Surat At-Taubah. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa sholli alaihim. Ambillah dari harta mereka, itu sedekah. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Ambillah dari harta mereka, itu sedekah.
maksudnya adalah zakat. Di dalam Al-Quran lafaz sedekah itu juga mewakili atau kadangkala maknanya adalah zakat. Surat At-Taubah ayat 60 dan surat At-Taubah ayat 104. Ngoten nggih? Kemudian infak itu adalah seseorang mengeluarkan sedekah berupa harta. Sebab sedekah itu ono kalane bukan harta, seperti guyu tadi, seperti maca tasbih tadi. Tapi gak iso wong ngarani ngeten, aku tak berinfak senyuman nang sampean. Infak artinya pembelanjaan atau membelanjakan harta, berinfak. Maka nyemplungi kotak amal itu disebut berinfak. Belanjani anak bojo itu berinfak. Itu berinfak, pembelanjaan. Nanti orang-orang yang di dalam membelanjakan hartanya itu tidak berlebih-lebihan, juga tidak kikir, itu dipuji oleh Allah Ta'ala menggunakan lafaz walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, surat Al-Furqan. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya, mereka itu tidak berlebih-lebihan boros, juga tidak kikir, tapi pertengahan di antara keduanya. Lebih jauh nanti terkait distribusi infak itu ada di dalam surat Al-Baqarah yang sangat unik. Halamannya sebelah kanan ngisor sama sebelah kiri ngisor. Ayatnya uniknya hampir sama. Saya bacakan ya. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Surat Al-Baqarah 215, halaman sebelah kanan ngisor diri. Mereka bakal bertanya kepada Anda tentang bagaimana membelanjakan harta. Yunfiqun, ya apa caranya berinfak? Qul, katakanlah Nabi Muhammad, ma anfaqtum min khairin, pembelanjaan harta Anda di sektor yang baik itu adalah falil walidain, nang wong tuwa loro, wal aqrabin, sanak kerabat, wal yatama, arek yatim, wal masakin, wong miskin, wa bani sabil, wong sing kentekan bekal dalam perjalanan. Wa ma taf'alu min khairin, apapun kebaikan yang Anda lakukan, fa innallaha bihi alim, maka Allah Maha tahu. Itu halaman sebelah kanan. Sebelah kiri ayatnya dawa, tapi tengah-tengahnya ngeten. Wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil af. Nah, munine ngoten. Dan mereka bertanya kepada Anda wahai Nabi Muhammad tentang bagaimana mereka berinfak. Qulil af, katakanlah yang lebih daripada yang Anda butuhkan. Yang lebih dari apa yang Anda butuhkan. Para jamaah sekalian, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian senantiasa berpikir. Surat Al-Baqarah 219, kanan kiri. Pertanyaannya podo, jawabannya beda, tapi saling melengkapi. Niku berinfak. Oke? Sampun, aku. Apa? Wakaf. Nggih. Iya. Tentang wakaf atau wakaf itu hadisnya cukup panjang. Ketika turun firman Allah Ta'ala anjuran untuk berinfak, sahabat Umar itu datang, ya Rasulullah, telah turun ayat bunyinya begini, harta yang paling saya cintai itu bagian kebun saya di Khaybar. Jadi Rasulullah ngeten, ya wis, ojo disetekano, ojo diwarisno, ojo dihadiahno. Mohon maaf, redaksinya mungkin begini.
ojo dihibahno, dikekno, ojo diwariskan, tapi tahanlah manfaatnya, dikelola dengan baik untuk kepentingan orang banyak. Itu tersebar di beberapa kitab hadis, cukup panjang hadis. Sing intine ngoten, tanah. Sehingga yang namanya wakaf itu jangan hanya dipandang diberhentikan wakaf kok mesti gawe langgar karo masjid karo pondok. Tidak harus. Tidak harus. Jadi misalnya panjenengan punya kebun durian 10 hektar. Ya gak apa-apa dikelola secara profesional, akan tetapi diniatno sing sak hektar iku hasile tak gawe ngisi kasih masjid 5 di Sau Jajar. Nggak apa-apa Pak, itu lebih optimal. Sing mengelola ya dibayar secara profesional, gitu loh Pak. Itu disebut sebagai wakaf produktif namanya, wakaf produktif. Ada lagi sekarang berkembang begini, oleh majelis intelektual ulama muda itu dikaji begini. Pak Hasan ini duwe pom bensin. Sedina penghasilannya sakmene yuta. Maka dia bilang kepada satu masjid, Pak Takmir, khusus pendapatan dina Jumat iku tak sedakono kanggo kasih masjid. Itu juga wakaf. Jadi nek Jumat tok niku itu juga wakaf. Jadi sekarang itu lebih berkembang lagi. Ngoten Bu, Pak. Sudah. Nggih. Yang tadi majelis zikir itu konteksnya sudah. Semuanya mengerucut kepada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Satu redaksi menggunakan yatluna kitaballah, satu redaksi yadhkurunallaha. Tidaklah berkumpul sekelompok orang di satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Mereka mengkaji Al-Quran, bertadarus sesama mereka. Itu satu redaksi. Redaksi yang lain menggunakan redaksi mereka itu berzikir kepada Allah. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun kepada mereka itu ketenangan. Wa ghasyiyahumur rahmah, kecuali mereka itu pasti diliputi oleh rahmat Allah. Wa hafathumul malaikah, dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di majlis yang mulia di sisi Allah. Wujudnya apa? Kalau saya memandang wujudnya umum. Jadi Anda berkumpul untuk berzikir kepada Allah, it's okay, silahkan. Gitu loh Pak. Lah kadangkala majelis zikir itu penamaannya sesuai dengan budaya masing-masing. Gitu loh Pak. Ono sing ngarani ngene, ono sing ngarani ngene, ono sing ngarani ngene. Gitu. Saya nggak mungkin mengemukakannya di medsos ini. Gua ono polemik. Ya. Karena di Indonesia ini senengane polemik iku, gak gelem mikir tuh. Dah, gitu Pak Koni. Oke, gampang loh. Lebih utama konteks utama berjamaah atau Islam. Sah-sah saja kalau Anda mau berjamaah. Kalau nilai keutamaannya antara dhewean apa ngono ya didelok dhisik. Sempate sampean iku kumpul wong akeh apa enggak? Misale untuk merealisasikan hadis itu, kita berkumpul bersama anak istri berzikir ya iso. Kita menyepakati zikir pagi petang bareng-bareng ya iso. Di pondok disepakati lek sore sebelum maghrib yuk kumpul zikir, lek sing subuh gak usah wis ya iso ae. Atau Anda bikin misalnya pekanan pertemuan ambek konco-konco zikir wis sah-sah saja. Lah masing-masing kelompok umat Islam itu di dunia ini ada saja namanya itu. Mau copo, itu jenisnya macam-macam. Ada yang lain? Monggo.
sah-sah saja, Bu. Nggih, sah-sah saja. Zakat fitrah langsung teko nang wong sing berhak gitu ya. Ya sah-sah saja. Lah kalau diakumulasikan di masjid itu kan dalam rangka pendistribusiannya itu supaya rata nang sing berhak lah gitu toh, Bu. Nah, akan tetapi kadangkala masjid itu umpamane masjid itu ada tutup tempatnya mahasiswa, isine wong sepuh-sepuh tok pendistribusiane iku mari nglumpukno kedelengen. Ya apa iki begini? Ya lek Karang Taruna kena ditelepon, iso njawab dulu. Begitu, ini kejadian asli loh, Bapak-bapak. Jadi ada sebuah pemukiman di Malang ini, isinya purna tugas toh, menghimpun di masjid itu zakat. Terus, mari terhimpun, gugur-gugur. Ya apa iki lek ngelilingno bengi iki? Putu-putu wis berok-berok kabeh kelompok ya mari. Begitu. Termasuk riaya kurban yang ngono masjid ini. Moro-moro ratusan wedhuse. Ya akhirnya bingung milbuni. Tolong jukun wedhus gak apa-apa urip wis iki sebelan nggenmu ngono. Karena mahasiswa fase pandemi itu kan ya padha ki luar kota kabeh. Gitu, Bu. Jadi sah-sah saja panjenengan misale preventif aku tak bayar malam 17 wis zakati. Tapi sing paling tepak ya malam hari raya. Lah, tujuan esensinya itu zakat fitrah itu dua. Mensucikan orang-orang yang berpuasa dari itu tadi lawun warofat. Yang kedua adalah supaya di momen kebahagiaan semua orang tidak ada orang yang meminta-minta. Ini loh yang paling penting. Nah, ternyata di Idul Fitri ini kita keliling di Malang ya seorang orang jauh-jauh. Gitu, itu sebenarnya tujuan esensinya itu Pak, supaya tidak ada orang yang meminta-minta di hari raya. Itu yang sangat esensi. Lek bahasane Dr. Yusuf Qaradawi itu, Allah memuliakan kita itu dengan hari raya dengan nuansa robbaniyah yaitu sholat, dan nuansa insaniyah yaitu berbagi. Ya, jangan ono jenis menungso sing ndablek wis dicukupi si panjat ae. Iku dinas sosialnya sampai ngeluh gugur-gugur yo be dibina ya aneh. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Hah? Itu ceritanya orang dinas sosial ke saya. Muangel loh, mental, penyakit mental. Fadlu kalimatu la haula wala quwata illa billah. Keutamaan lafaz la haula wala quwata illa billah. Ini hadisnya sering diwaca, yaitu riwayat sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Nabi bersabda begini, ala adulluka ala kalimatin min kunuzil jannah. Mau ndak aku tunjukkan kepadamu, tak urui awakmu, satu di antara kalimat-kalimat yang menjadi perbendaharaan surga. Qala au qala ala kanzi min kunuzil jannah. Faqultu bala, nggih ya Rasulullah. Faqala la haula wala quwata illa billah. Lafaz la haula wala quwata illa billah itu adalah perbendaharaan di antara perbendaharaan surga. Fadlu ta'awudz bikulli ma tallahu tamah bi kalimatillahi tamah. Keutamaan berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Ya lafaz niku lho. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi panjenengan ngelepas putune persami kemah ke pantai, ke gunung. Ojo diuruki amit-amit yai putune kajenenge kemah ten mriki, mboten usah gitu. Cukup membaca ini a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ngoten. Fadlu tasbih, keutamaan maca tasbih, banyak di sini. Keutamaan apa itu? At-tasbihu bil asabi, menghitung tasbih dengan jari. Keutamaan zikir pagi petang.
Ini kita lewati keutamaan istighfar. Terus bab apa yang hendaknya diucapkan oleh orang yang melihat di dalam tidurnya sesuatu yang tidak disukai. Insya Allah pertemuan berikutnya. Pokoknya mimpi-mimpi nih. Wallahu a'lam bishawab. Sampun menjelang zuhur, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.